Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah menyerah, ya, melawan rasa rindunya kepadamu. Menyerah melawan rasa rindunya kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada energi dari seseorang yang nampaknya mungkin berjuang sekali untuk melawan rasa rindunya ke kamu, tapi lalu dia menyerah, teman-teman. Oke? Ingat, pembacaannya umum, jadi santai aja. Kalau ada yang nggak cocok, ambil yang positif, buang yang negatifnya. Ya, namanya juga umum. Tidak semua kartu mungkin untuk kamu ya, sesuaiin aja. Oke, kita lihat dulu siapa orang ini yang menyerah ya, untuk melawan rasa rindunya ke kamu. Teman-teman, orang ini sangat memperhatikan penampilan fisik ya. Mungkin dia selalu penampilan tuh harus selalu rapi, harus selalu menarik. Dia juga mungkin menjaga bentuk tubuhnya, atau dia juga mungkin sangat memperhatikan penampilan dia, harus selalu keren, harus selalu necis, selalu rapi, karena menurut dia ya, kesan pertama itu datang dari penampilan seseorang. Jadi mungkin dia datang ke kamu pun mungkin rapi, wangi, bersih ketika pertama ketemu. Ya. Orang ini nampaknya sedang banyak beres-beres di dalam hidupnya dia, ya. Dan ini mungkin saja karena banyak hal yang mungkin belum rapih atau belum teratur di dalam hidupnya dia. Jadi mungkin sekali dia sedang dalam periode berusaha untuk membereskan banyak masalahnya dia. Orang ini juga punya banyak inner work, artinya mungkin banyak hal-hal yang belum selesai di dalam dirinya dia. Mungkin masih ada trauma, mungkin masih ada belum siap secara psikologi, mentalitas, dan sebagainya, teman-teman. Tapi ini juga menyatakan bahwa orang ini mungkin sekali hobinya bersih-bersih, ya. Lalu ada energi camel, ya, long journey. Ini sangat mungkin banget, teman-teman. Perjalanan hubungan kamu sama dia sudah melewati banyak sekali proses perjalanan panjang, ya, naik turun mungkin dalam perjalanan hubungan kalian. Tapi ini juga menyatakan bahwa kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang LDR, teman-teman, ya. Dan kamu mungkin sudah cukup lama tidak berkomunikasi sama dia atau nggak mendengar kabar dari dia, teman-teman. Ada energi fire. Orang ini itu energinya menggebu-gebu, energinya sangat-sangat bersemangat, menggebu-gebu, bersemangat. Hasratnya sangat kuat sekali. Orangnya bisa saja seseorang yang emosional, namun kalau dia udah kepingin sesuatu, semangatnya itu sangat-sangat menggebu-gebu, teman-teman, ya. Lalu ada energi gitar, ya. Sangat mungkin dia itu ternyata seseorang yang sangat suka terhadap musik, atau dia tuh artistik, ya. Mungkin dia itu suka musik, suka seni, kayak gitu ya. Atau memang pekerjaan dia itu berhubungan dengan seni, dengan musik gitu ya, kreatif ya. Dan dia sangat suka dengan hobinya yang berhubungan mungkin dengan musik atau seni tersebut, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, kenapa sih dia itu sudah tidak bisa menahan lagi rasa kerinduan sama kamu. Ada energi seperti apa yang sudah tidak bisa menahan lagi, ya, tidak bisa lagi melawan energi kerinduan ke kamu. I love you with all my heart and soul. Ternyata apapun situasi, kondisi, dan keadaan kalian, orang ini tuh sangat sayang dan sangat cinta sama kamu, ya. Jadi ternyata menyimpan perasaan. Kedua, aku minta maaf kalau aku berbohong sama kamu. Nah, jadi ini langsung kelihatan ya, teman-teman. Kalau mungkin yang menjadi kendala dalam hubungan kalian adalah situasi di mana dia ada yang berbohong sama kamu. Mungkin dia nggak jujur, dia nggak terbuka soal siapa dia, keadaan dia, atau bagaimana perasaan dia, apa yang sedang dia hadapi, dan sebagainya. I'm not ready to open up. Nah, tadi kan selalu udah bilang kan, bahwa orang ini mungkin sekali merasa insecure. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum dia ceritakan sepenuhnya sama kamu, atau terbuka sepenuhnya sama kamu. Mungkin soal keadaan keuangan dia, mungkin soal keluarganya dia, mungkin soal masalah-masalah yang dia sedang hadapi.
situasinya sebenarnya seperti apa. Banyak hal yang dia belum siap untuk dia ungkapkan, karena mungkin dia ngerasa insecure, dia malu, dia takut, dan sebagainya. Ya, langsung kelihatan jadinya ya, masalahnya ada di mana. I'm still learning how to love myself. Orang ini juga adalah seseorang yang mungkin punya gambar diri yang kurang bagus. Jadi apapun itu, jadi dia merasa insecure sama dirinya sendiri. Karena mungkin memang ya, dalam secara status ekonomi ataupun secara strata sosial, mungkin saja kamu berada di atas dia. Jadi dia ngerasa insecure sendiri. Atau ada energi di mana dia sulit untuk menerima dirinya sendiri, teman-teman. Ya, mungkin ada hal-hal perfeksionis, dia kecewa sama dirinya sendiri. Dia itu sangat kangen sama kamu karena kamu punya energi yang paling indah dan paling murni ya. Jadi dia merasa energi kamu sangat murni dan sangat indah ya. Lalu di sini dia itu sebenarnya masih berharap untuk kamu bisa mencintai dia seperti apa adanya. Jadi ini adalah sebenarnya energi orang yang sangat berharap kamu bisa menerima dia apa adanya ya. Aku tuh mencoba lari dari kamu. Aku mungkin lari, tapi hatiku selalu menginginkan kamu. Jadi ini jelas ya, orang yang mungkin lari ya, karena suara udah bilang kan, orang ini belum siap, orang ini takut, orang ini stres dan sebagainya. Tapi di satu sisi, perasaannya dia tuh dia nggak bisa bohongin, hatinya, jiwanya menginginkan kamu, pingin terkoneksi sama kamu, pingin terhubung sama kamu gitu ya. Dan sangat mungkin jiwanya sangat merindukan kehadiran kamu, meskipun dia mencoba untuk memungkiri itu. Aku tuh malu, ya, aku tuh malu dengan apa yang sudah aku lakukan dalam hidupku ya. Itu tadi, dia mungkin malu dengan kegagalannya dia mungkin belum sukses, dia mungkin belum berhasil, dia mungkin ada bohongin kamu. Intinya orang ini memang kenapa mencoba lari dari perasaan dia, karena dia itu malu, ya. Maafkan aku kalau aku tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mencintai kamu. Jadi orang ini mungkin merasa gitu ya, kalau dia belum bisa maksimal untuk menunjukkan kalau dia sayang kamu dan dia cinta kamu, teman-teman. Ya. Orang ini masih hilang arah, makanya dia masih berusaha untuk memahami dan mengerti dirinya sendiri. Ini adalah orang yang masih mungkin bingung, teman-teman. Ya, apa sama apa yang dia mau, sama apa yang sebenarnya dia inginkan. Kita coba lihat ya, kenapa sih dia sangat kangen kamu? Kenapa dia sangat kangen kamu? Selain ada energi merasa bersalah, ada energi learn, ya. Dia merasa cinta dan sayang dia sama kamu banyak membawa pembelajaran, ya. Mungkin dia jadi belajar apa itu arti kesungguhan, dia belajar apa itu artinya kesetiaan, apa itu artinya kejujuran, apa itu artinya komitmen, apa itu artinya pengorbanan, apa itu artinya koneksi, dan apapun itu. Ya, tapi di sini dia merasakan sekali koneksi dengan kamu tuh syarat sekali dengan pembelajaran, teman-teman. Dan ada energi universe. Dan dia juga ngerasa setiap kali dia mencoba lari dari perasaan dia sama kamu, teman-teman, semesta selalu seperti mengarahkan dia kembali lagi ke kamu dan kembali lagi ke kamu, gitu ya. Kayak nge-guiding gitu ya, kayak mengarahkan. Jadi dia ngerasa ini mungkin juga koneksi yang memang ada hubungannya dengan takdir semesta. Ya. Apapun hubungan kalian, ya, khususnya yang sudah dalam pernikahan, itu hatinya itu sudah terkunci, sudah ada kesatuan hati, teman-teman, karena namanya juga ada energi pernikahan, ada janji yang diutarakan bukan cuma di depan manusia tapi juga di depan Tuhan dan alam semesta ini. Jadi energinya mengunci. Atau kalaupun kalian belum ke arah pernikahan, ya, belum dalam pernikahan, energi hubungannya itu dia ngerasakan seperti ada energi yang mengarahkan untuk ke arah pernikahan, teman-teman. Ya, honor, ya. Apalagi di sini juga banyak sekali energi menghargai, energi pengorbanan, energi yang positif banyak ya diberikan dalam hubungan ini, teman-teman. Dan energinya labirin. Mungkin sekali tanpa kamu dia itu hilang arah, dia bingung harus gimana, menghindari kamu justru malah makin bingung karena mungkin selama ini kamu menjadi seseorang yang selalu ada buat dia, ya. Dan ini juga adalah orang yang kenapa sih dia mencoba lari dari perasaan kangen dia, karena dia mungkin masih bingung. Dia merasa bahwa keadaan dia, situasi dia belum ada jalan keluarnya. Ya.
cherish ya, tapi dia juga merasakan energi kegembiraan, sukacita ketika dia bersama dengan kamu. Dan secara emotions, dia tidak bisa mengelakkan emosi jiwa dia itu banyak menginginkan kehadiran kamu, terkoneksi sama kamu gitu ya. Dan dibalik energi kebingungannya dia, koneksi rasa itu tidak hilang. Kamu sebenarnya memang berdiri dengan seseorang yang bingung. Mungkin bingung menerjemahkan perasaan diri, bingung sama masa depan, ya. Orang ini sangat merasakan energi magnet yang sangat kuat ke arah kamu, teman-teman. Ya, jadi meskipun dia mencoba lari, energi tarikannya sangat kuat. Aku sangat peduli dan sayang sama kamu. Dia hanya merasa takut, ya, kalau kamu menginginkan hal yang lebih. Berarti di sini adalah ada energi ketakutan dari seseorang yang mungkin merasa dirinya belum siap dan takut untuk tidak bisa memberikan kamu ekspektasi yang kamu mau, makanya dia mencoba lari. Kamu sangat-sangat indah buat dia. You are so beautiful to me. Ya. Aku lari karena aku tidak mau menyakiti kamu lebih lanjut ya. Mungkin dengan energi ya dia yang belum siap, terus habis itu mungkin dia ada kebohongan dan sebagainya. Itu kan pasti otomatis menyakiti ya, teman-teman. Dan saat ini sangat mungkin dia itu nontonin atau mantauin sosial media kamu. Dia mungkin stalking kamu. Dia mungkin pengen tahu kamu ke depannya, kamu lagi ngapain. Untuk mungkin menentukan ya, apa yang berikutnya mungkin ingin dia lakukan, teman-teman. Ya, karena di sini sekarang masih ada energi bingung, ya. Ada energi bingung, takut, ya. Namun sinkronitas sangat kuat, ya. Ketika dia merindukan kamu, sangat mungkin kamu juga merindukan dia. Ketika dia mikirin kamu mikirin dia, dan begitu juga sebaliknya, ada telepati batin. Dan mungkin sekali semua pertanda semesta itu seperti kuat mengarahkan ke arah kamu, ya, karena untuk supaya dia itu berkomitmen sama kamu. Ini mungkin seseorang yang takut ya, atau belum siap maju mundur untuk bisa berkomitmen, teman-teman, sama kamu, ya. Atau orang yang mempertanyakan dirinya, ya, apakah aku bisa tetap mempertahankan komitmen ini? Aku siap nggak siap ya sebenarnya untuk ke kamu. Jadi orang ini sebenarnya tuh maju mundur. Kalau ditanya sebenarnya belum siap untuk ke kamu ya, menghubungi kamu. Namun energi yang terjadi di antara kamu sama dia itu luar biasa, terasa sangat luar biasa dan terasa sangat-sangat intens. Jadi dia nggak bisa lari. Maafkan aku mengecewakan kepercayaan kamu ya. Jadi dia merasa bahwa dia mungkin selama ini tidak bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan, kamu mauin gitu ya. Karena ada kebohongan, ada manipulasi. Aku berharap bisa ada di sana, tapi aku sebenarnya belum siap. Jadi ini energi orang yang belum stabil. Dan di sini juga takut ya memberikan kepercayaan atau hatinya. Mungkin sekali ya orang ini pernah disakiti dan pernah dikecewakan ya, teman-teman, sama seseorang yang lain. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya, apakah dia akan melakukan suatu energi pergerakan. Kita coba lihat ya, apakah dia akan melakukan sebuah energi pergerakan. Ring, terkoneksi, woman, dan lilis. Teman-teman, ini adalah seseorang yang seperti ingin kembali ke titik awal, si Divine Feminine, ke energi kamu, dimana memang banyak dari kalian yang mungkin menonton ini energinya Divine Feminine dan sudah menunggu orang ini kembali. Dan kamu punya energi yang sangat positif, energi yang lembut, energi yang tulus, karena kamu punya satu keyakinan bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan, gitu ya. Kalau aku lihat ini ada satu pertanda positif ya, bahwa orang ini sebenarnya masih sangat ingin berkomitmen sama kamu, masih sangat ingin terikat sama kamu, karena di sini dia merasakan ketulusan cinta kamu, dia merasakan kelembutan hati kamu, ya. Kamu selama ini benar-benar tulus ke dia, teman-teman. Tuh ya, recognition. Dia menyadari betapa kamu punya andil sangat penting di dalam hidupnya dia dan di hatinya dia, teman-teman. Ya, connection. Jadi jelas ya, orang ini menginginkan koneksi lagi sama kamu karena memang dia selalu merasa dia terkoneksi sama kamu ya. Jadi meskipun jauh kayak baik secara fisik ataupun mental, dia selalu merasa dia terhubung sama kamu ya. Dan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dan semakin dia jauh dari kamu, semakin hari perasaannya semakin intens, semakin kuat
ya. Jadi melewati banyak perjalanan naik turun, perasaannya dia tetap sangat-sangat intens teman-teman di sini. Semakin banyak obstacle atau semakin banyak rintangan, justru semakin dia bisa melihat ketulusan cinta kamu. Dan batin terus terus tarik menarik gitu ya, pingin untuk bersatu, pingin untuk ketemu, pingin adanya koneksi lagi teman-teman. Dan ini salah satu perjalanan spiritual. Ini adalah hubungan perjalanan cinta spiritual untuk kamu dan untuk dia teman-teman. Dan memang hubungan cinta ini cuma bisa dijalankan dengan adanya energi ketenangan, energi ketulusan, energi kelemah lembutan, energi kesabaran, ya, yang bisa bikin nyaman, ya. Jadi dia tuh seperti ingin kembali ke kamu, seperti kayak setelah seseorang keluar dari rumah pingin kembali ke rumahnya, ya, pingin terhubung kembali. Masukan buat kamu apa yang menonton ini? Bond, teman-teman, ada ikatan, ya. Kalau memang ya kamu merasakan ikatan ini sangat kuat, ya, kamu bisa bermanifestasi untuk memperkuat ikatan itu. Dan pembacaan hari ini akan sangat-sangat cocok untuk kalian yang merasa terikat satu dengan yang lain. Ingat ya, ikatan ini harus dirasakan oleh dua belah pihak, bukan cuma oleh dia, bukan cuma oleh kamu, oleh keduanya. Dan ada energi tarik-menarik, ya. Jadi ini jelas adalah energi yang saling tarik-menarik, energi yang saling kuat, energi yang saling mengisi, gitu ya. Dan yang pastinya ada energi security. Apapun itu, ya, yang kamu merasa aman, nyaman, itulah yang akan kamu lakukan dan kamu respon terhadap hubungan ini, teman-teman. Dan ada energi abundance. Memang salah satu PR lain adalah nanti kalau memang hubungan ini pingin untuk jangka panjang, awet dan sebagainya, salah satu adalah punya hubungan yang memang secara finansial atau keuangan cukup aman, ya. Karena kalau soal lihat, sangat mungkin banget kondisi keuangan juga sangat berdampak sama hubungan ini. Jadi misalnya kayak kalau ekonomi dia lagi nggak baik, situasi dia lagi nggak baik, dia insecure, hubungannya lalu mulai goyang dan nggak stabil, teman-teman. Jadi ini adalah PR, ya. Salah satu PR-nya adalah kalau memang bersatu kembali pun harus memikirkan solusi untuk masalah keuangan atau finansial. Karena ini ada potensial, ya. Karena ini kalau soal lihat ya adalah potensi masalah itu datangnya dari itu tadi, ya. Ngerasa insecure, lalu situasi ekonomi atau sosial, ya, karena mungkin perbedaan uang dan sebagainya, ya teman-teman. Jadi itu adalah potensi masalah yang paling besar. Jadi itu yang harus diselesaikan duluan. Oke? Jadi ini seseorang yang pingin berkomitmen lagi sama kamu, ya. Nah, untuk itu teman-teman, Sora izin ya untuk masih promo gelang kelembutan bulan ini. Masih ada pastinya stok ini, yang saat ini stoknya sudah kurang lebih kejual setengah dari awal stoknya aku. Gelang Moonstone ini berisi energi kelembutan dan sudah Sora booster dengan energi healing, membantu teman-teman untuk lebih lemah lembut, feminim, sabar, memperkuat intuisi. Khususnya untuk teman-teman yang sering sekali mendapatkan vision, Kak, aku nggak yakin ya sama apa yang aku lihat. Nah, ini bisa membantu melepaskan stres, ya teman-teman, dan sangat bagus untuk membooster aura juga. Jadi auranya lebih lembut, ya teman-teman. Tidak ada orang-orang yang tidak ingin dekat sama orang yang tenang, orang yang lembut, orang yang bikin nyaman gitu ya. Lalu ada lambang bintang sebagai lambang harapan, simbolisme harapan, dan infinity atau tak terhingga, lambang dari cinta tanpa batasan, teman-teman. Ya, ukuran tidak bisa menjadi masalah karena bisa disesuaikan, dibesar kecilkan, tinggal digeser-geser aja, ya. Barangnya import, jadi nanti kalau sudah habis aku tidak bisa melayani pembelian satuan. Jadi berhubung masih ada, ayo diborong. Sekarang juga reseller juga boleh banget kalau ada yang mau resellerin produknya, nanti Sora kasih special price, ya. Di Instagram 250.000, di Tokopedia 270.000. Linknya sudah ada di pin komen, silahkan dicek. Ya teman-teman, langsung di check out sekarang juga, jangan ditunda lagi, nanti udah habis baru nyariin barangnya nggak ada. Ya, cantik sekali. Ini adalah stainless steel coating, ya, bukan pelet, jimatan ataupun susukan, teman-teman. Ya. Oke, boleh dicoba. Karena banyak banget langganan Sora yang tiap kali Sora keluarin produk baru dia pasti beli. Itu karena memang pasti sudah ngerasain manfaat dari gelang yang pertama. Oke, itu. Terima kasih. Aku sudah boleh promo. Dan sekarang kita akan cek Sun Moon Rising Venus, teman-teman.
Untuk teman-teman yang pingin dibacakan secara online atau teman-teman pingin untuk dibuatkan video seperti apa yang sedang teman-teman tonton saat ini juga bisa. Silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot ya. Di sana khususnya untuk kalian yang susah janjian waktu, nggak tahu waktu kosongnya kapan, atau beda negara, beda kota dan sebagainya, boleh banget ya. Dan karena bisa ditonton ulang-ulang dan bisa jadi kenang-kenangan untuk kamu. Atau kalau kamu berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan kalau mau ketemu sama Sora. Kalau untuk yang di luar Jakarta, mohon maaf kalau memang mau diongkosin dan dikasih hotel, aku berangkat. Oke? Atau yang mau belajar tarot, Kak aku punya panggilan kayak pingin belajar deh, boleh banget ya, untuk menambah ilmu dan kemampuan. Oke, cek ya, Sun Moon Rising-nya ada Aries, Libra. Wah, Libranya sampai 3 nih, banyak. Libra ya, Pisces juga cukup banyak, Gemini dan Aquarius. Jadi Aries, Libra, Pisces, Gemini, Aquarius. Aku ambil satu lagi deh ya. Dan Cancer, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan ke alfabet teman-teman ya. Untuk teman-teman juga yang ingin tahu jalan hidupnya ya. Jadi teman-teman silakan baca Bazi. Bazi itu adalah seperti DNA diri teman-teman. Ya, Bazi itu seperti DNA diri, yang mana Bazi itu sangat-sangat berguna ya teman-teman. Untuk Bazi itu sangat berguna untuk kamu yang mungkin mau tahu DNA diri kamu seperti apa ya. Jadi kamu itu sebenarnya siapa, lalu bagaimana jalan kehidupan percintaan kamu, bagaimana cara kamu mencari uang yang tepat, apa elemen yang cocok untuk kamu, lalu potensinya ada di mana gitu ya. Apakah aku memang lebih bagus di sini atau aku lebih bagus merantau, kayak gitu ya teman-teman. BWW WHANVWRUXJZT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Buat kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai ketemu lagi. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.